Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Levina Hamri dengan MPM terakhir 076. Saya Diska Rohali dengan MPM terakhir 099. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek 3 kami, yaitu analisis asumsi klasik di aplikasi Ifuse dan Stata. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Stata 17. Pertama, kita klik file untuk memasukkan data yang telah kita sediakan. Lalu klik import, lalu klik Excel, dan klik yang bagian import first, di mana agar variabelnya itu menjadi yang pertama, di kolom pertama. Klik browse, lalu data yang sudah disediakan, open. Klik OK. Nah, setelah itu lalu kita ketik sumeris dari kolom komen sumeris dengan mengklik variabel-variabel yang sudah disediakan. Lalu kita klik enter dan keluarlah hasilnya dari sumeris tadi atau regresi tadi. Setelah itu kita akan menguji, yaitu uji normalitas. Pertama kita pakai uji normalitas yang skewness dan kurtosis lebih dahulu. Tes. Lalu kita klik variabel yang ada. Setelah itu enter dan keluarlah hasilnya bahwa probabilitasnya itu lebih dari 0,05 semua, berarti normalitasnya itu bagus atau gagal menolak K0. Lalu kita klik yang dengan menggunakan JB atau Jarkoibera uji normalitasnya. Sebelumnya kita menginstal dulu apakah Jarkoibera itu sudah terinstall di dalam Stata ini. Kita klik SSC di kolom komen, install JB. Ternyata sudah terinstall, lalu kita klik JB, tapi JB-nya itu kita klik satu-satu untuk masing-masing variabelnya. Jadi JB kemiskinan, terlihat bahwa Chi-square-nya atau probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Setelah itu JB yang TPT, kita lihat bahwa lebih dari 0,05, dan JB PDRB ternyata juga lebih dari 0,05. Setelah kita mencari uji normalitas, selanjutnya adalah uji multikolinialitas atau dengan menggunakan VIF. Sebelum itu kita mengklik atau mengetik dulu regress dengan klik variabel-variabel yang telah disediakan, klik enter. Setelah jadi, lalu kita klik VIF uncenter, dan terlihat bahwa variabel VIF apabila kalau dia uncenter, dia maka akan hasilnya besar. Tapi untuk di Stata itu tidak bisa dengan center, jadi kita akan melihat yang VIF yang uncenter aja. Lalu setelah itu kita orthog dulu. Variabel-variabel yang besar tadi.
lalu kita regress ulang dengan variabel kemiskinan sebagai Y, lalu OTPT, lalu OPDRB, dan kita klik enter dan terlihat bahwa hasilnya seperti ini. Selanjutnya, uji autokorelasi. Sebelum melakukan uji autokorelasi, kita memerlukan regresi terlebih dahulu dengan mengetik reg, lalu kita klik semua variabel yang ada, lalu kita klik enter. Selanjutnya, untuk mengubah data menjadi time series, kita ketik gain time sama dengan underscore n, lalu kita klik enter. Selanjutnya, untuk melihat jumlah observasi yang ada, kita klik comment, lalu kita ketik tset time, lalu kita klik enter. Di sini bisa dilihat jumlah observasinya itu 19. Lalu untuk melihat autokorelasinya melalui Darwin-Watson stat, kita ketik dwstat. Nah, bisa dilihat di sini Darwin-Watsonnya itu sebesar 2,1 yang dimana mendekati angka 2 sehingga tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Karena kita menggunakan metode White, kita ketik di komen stat in test, White. Lalu kita klik enter. Regress. Kita klik semua variabel, FCE dalam kurung robust. Lalu kita klik enter. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan robust standard error, namun heteroskedastisitasnya tidak menghilang. Tapi hal ini bisa mengoreksi efeknya terhadap nilai standar error, tes statistik, dan p-value, sehingga dengan begitu hasil regresi tetap valid. Di sini kami akan menjelaskan cara menguji asumsi-asumsi klasik menggunakan aplikasi eViews, di mana kami di sini telah menyajikan data Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2023, yang dimana kemiskinan itu sebagai variabel X dan TPT sebagai variabel X1 dan PDRB sebagai variabel X2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam eViews, kita mengcopy dulu data yang telah kita siapkan agar memudahkan kita memasukkannya kepada aplikasi eViews nanti. Lalu kita buka aplikasi eViews-nya, klik create new. Karena tadi dari tahun 2005 sampai 2023, jadi kita klik di sini. Lalu setelahnya kita masukkan data tadi untuk menjadi equation, estimasi hasil estimasi. Setelahnya kita beri nama dengan grup 1. Lalu yang pertama kita akan menguji asumsi klasik normalitas. Equation. Lalu setelah hasil estimasi tadi tersajikan, lalu kita klik view, klik yang residual diagnosis, yaitu kita klik yang histogram atau normality test. Setelah itu jadilah data asumsi klasik yang normalitas, di mana probabilitas ini sebesar 0,97 dan jarak Weberanya 0,05. Setelah itu bila ingin kita simpan, kita klik freeze, lalu kita beri nama dengan
normalitas. Setelah uji normalitas, kita akan menguji multikolinearitas, yang dimana kita klik view, lalu kita klik residual diagnosis, lalu kita klik yang pertama kita klik view, lalu kita klik koefisien diagnosis, kita klik yang variable inflation factor, dan jadilah hasilnya seperti ini, di mana variabel TPT memiliki nilai sebesar 1,74 dan variabel PDRB memiliki nilai sebesar 1,74 juga. Bila nilai ini kurang dari 5, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan multikolinearitas rendah karena di bawah angka 5. Lalu setelah itu kita klik freeze untuk menyimpannya. Kita beri nama name. Multikolinearitas. Selanjutnya kita akan uji autokorelasi. Yang pertama kita klik view dulu. Lalu kita pilih residual diagnostic. Lalu kita klik serial correlation LM test. Kita biarkan lag-nya cuma 2, lalu kita klik OK. Bisa dilihat di sini F statistiknya 0,73, lalu probabilitas F-nya sebesar 0,4973, lalu probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,4057. Lalu kita simpan dengan klik freeze. Kita beri nama equation autokorelasi. Selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas. Kita klik view. Lalu residual diagnostik, kita pilih yang heteroskedasticity test. Kita pilih test type yang white, lalu kita klik include white cross term karena kita tidak memakai variabel interaksi, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini F statistiknya 3,627, lalu probabilitas chi-square-nya itu 0,516 dan 0,0962. Lalu kita simpan dan kita beri nama equation heteroskedastisitas. Kita klik OK. Jadi, interpretasi dari hasil estimasi pada EViews itu, konstanta atau intercept dengan nilai 15,945595 menunjukkan jika TPT dan PDRB sama dengan 0, maka nilai kemiskinan adalah sekitar 15,95 dan TPT senilai 0,673065 menunjukkan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika TPT naik 1%, maka kemiskinan akan naik sebesar 0,673 dengan asumsi variabel lain konstan, dan PDRB dengan nilai min 4,99 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika PDRB naik 1 juta, maka kemiskinan akan turun sekitar 4,99 dengan asumsi variabel lain konstan, dan R-square 0,964393 menunjukkan bahwa 96,4% variasi kemiskinan dijelaskan oleh TPT dan PDRB. Model ini sangat baik dan probabilitas F statistik 0,00. Model ini secara keseluruhan signifikan atau layak digunakan, dan dengan Durbin Watson startnya senilai 2,18, maka tidak ada masalah autokorelasi atau hubungan residual antar waktu.
Jadi di uji normalitas dengan hipotesis H0 sebagai residu tersebar secara normal dan HA sebagai residu tidak tersebar secara normal. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa probabilitasnya sebesar 0,970 lebih besar dari 0,05 dan Jarque-Beranya berada di angka 0,059. Nah, interpretasi atau hasilnya berarti hasilnya probabilitasnya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,970909 yang berarti nilai ini menunjukkan bahwa H0 itu diterima atau gagal menolak, yang menyatakan bahwa residu tersebar secara normal dan asumsi klasik terpenuhi. Lalu uji selanjutnya adalah uji multikolinitas, dan dari hasilnya telah disajikan bahwa dengan EVF 1 sampai dengan kurang dari 5 itu tandanya menunjukkan kolinitas yang rendah, dan dari angka 5 sampai 10 itu menunjukkan koliniaritas yang sedang, dan angka lebih dari 10 itu menunjukkan kolinitas yang tinggi. Nah, dari hasil yang telah disajikan bahwa dari data di atas itu menunjukkan bahwa VIF itu sebesar 1,742852 untuk kedua variabelnya, yang dimana 1 berarti kurang dari 5 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas yang signifikan antara variabel independen atau menunjukkan koliniaritas yang rendah. Uji hipotesis yang pertama itu uji T dari dua variabel yang itu TPT dan PDRB. Yang pertama variabel TPT atau X1, hipotesisnya adalah H0 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan HA itu berpengaruh signifikan terhadap Y dengan T hitung sebesar 4,120588 dan T tabel sebesar plus minus 2,120 dengan interpretasi yaitu H0 ditolak pada TPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, yang artinya semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka angka kemiskinan semakin tinggi. Lalu variabel yang kedua adalah PDRB atau X2, yang dimana H0 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan HA berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai T hitung sebesar min 12,76629 dan T tabel plus minus 2,120 dengan interpretasi yaitu H0 ditolak, PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya semakin besar tingkat PDRB maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Lalu uji F yang dari hipotesisnya adalah H0 sebagai semua koefisien variabel independen sama dengan 0 atau tidak berpengaruh, dan HA setidaknya satu variabel independen berpengaruh dengan DF1-nya yaitu 1 dan DF2-nya 16. Jadi diperoleh nilai T tabelnya adalah 6,23 dengan interpretasi nilai F hitung sama dengan 216,67 lebih besar dari F tabel yaitu sama dengan 6,23, maka H0 ditolak. Ini menunjukkan variabel TPT dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Uji hipotesisnya yaitu H0 tidak ada autokorelasi di mana residual tidak saling berhubungan. Lalu HA-nya ada autokorelasi di mana residual saling berhubungan. Hasil uji probabilitas F-nya sebesar 0,4973. Lalu probabilitas Chi-square sebesar 0,4057, lalu Darwin-Watson statnya sebesar 2,13. Karena nilai probabilitas F-nya sebesar 0,4973 dan probabilitas Chi-square-nya sebesar 0,4057 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam model. Selain itu nilai Darwin-Watson 2,13 yang mendekati angka 2 juga memperkuat kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada residual. Uji hipotesis di mana H0 adalah terdapat homoskedastisitas atau varian error konstan, lalu HA-nya terdapat heteroskedastisitas, yaitu varian error tidak konstan. Hasil ujinya probabilitas F sebesar 0,0502, lalu probabilitas Chi-square sebesar 0,0516 dan 0,0962. Karena nilai probabilitas F dan probabilitas Chi-square berada sedikit di atas 0,05, maka H0 tidak ditolak karena tidak terdapat heteroskedastisitas secara signifikan.
Namun karena nilai probabilitas F-nya sangat mendekati 0,0 namun karena nilai probabilitas F sebesar 0,0502 sangat mendekati 0,05, maka kondisi ini mendekati batas ambang signifikan. Itu saja dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.